warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pelajaran ketiga hari ini, yaitu pelajaran sains. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Semoga tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ketiga kita, seperti biasa kita harus berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah mudahkan semua pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk materi sains kita boleh buka buku halaman 125. Itu melanjutkan pelajaran dari minggu lalu yang via video juga. Terakhir kemarin kita belajar sampai halaman 124, betul? Ya, sekarang kita lanjut di halaman 125 tentang jenis-jenis iklim. Kalian boleh sambil buka bukunya ya. Silakan sebelum belajar tetap sediakan buku cetaknya di depan anak-anak ya, di depan anak-anak masing-masing. Jadi sehingga ketika Miss menjelaskan tentang halaman buku, anak-anak sudah siap sedia untuk membuka bukunya. Paham ya? Nah, anak-anak bisa langsung buka di buku halaman 125 tadi. Ini sudah Miss tuliskan di papan tulis. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama kita mau jelaskan hari ini tentang jenis-jenis dari iklim. Ya. Nah, yang pertama, iklim itu ada berapa ya dia? Ada 4. Iya, ada iklim tropis, ada iklim subtropis, ada iklim sedang, dan ada iklim dingin, yaitu iklim seperti di kutub. Nah, sekarang kita jelaskan dulu nih tentang iklim tropis. Apa itu ciri-ciri dari iklim tropis? Nah, ciri-ciri dari iklim tropis gini. Yang pertama, dia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa. Dia memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian dia juga mengalami musim hujan dan musim kemarau. Iya, cukup jelas ya ciri-ciri dari iklim tropis. Kemudian hewan apa ya yang bisa hidup di iklim tropis? Ini contoh saja ya, ada harimau, anoa, monyet, dan katak pohon. Kemudian tumbuhan apa Miss yang biasa ditemukan di daerah tropis? Itu ada pakis, pepaya, pisang, kelapa, rambutan, dan lain-lainnya. Kemudian contoh negara mana saja Miss yang contoh negara dari negara tropis? Iya, Indonesia termasuk negara tropis. Indonesia, Brazil, Taiwan, Singapura, dan Filipina adalah contoh dari negara tropis. Ingat lagi ya. Musim tropis tadi cirinya terletak di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujannya tinggi dan mengalami musim hujan dan kemarau. Hewannya tadi apa? Harimau, anoa, monyet, dan katak pohon. Kemudian tumbuhan yang biasa ditemukan itu pakis, pepaya, pisang, kelapa, rambutan. Kemudian contoh negaranya itu ada Indonesia, Brazil, Taiwan, Singapura, dan Filipina. Kemudian kita lanjut ke iklim yang kedua, yaitu ada iklim subtropis. Iklim subtropis ini apa Miss? Dia peralihan antara iklim tropis yang tadi dan iklim sedang. Nanti akan kita bahas apa itu iklim sedang. Nah, ciri-cirinya jenis-jenis iklim ini dia tidak hanya satu, ternyata dia terbagi lagi ke beberapa jenis. Dari subtropis ini terbagi lagi menjadi subtropis daratan tinggi, subtropis lembab, dan subtropis gurun. Iya. Ada berapa tadi? Ada 3. Subtropis daratan tinggi, subtropis lembab, dan subtropis gurun. Nah, di subtropis daratan tinggi ini kadang-kadang dia bisa mengalami turun salju. Tahu kan salju yang putih-putih turun dari langit itu kalau terlalu dingin, dia memang cuacanya sangat dingin, berbeda dengan cuaca hujan. Nah, kalau daratan tinggi ini sesekali dia bisa turun salju. Sementara daerah yang lembab, subtropis lembab ini dia sering mengalami yang namanya angin badai dan tornado. Kencang kan?
pernah kalau lihat pasti iya ada badai, kita harus lari karena anginnya itu sangat kuat. Kalau angin pantai itu cuma bisa mengibas-ngibaskan pakaian-pakaian kita, tapi kalau misalnya angin badai dan angin tornado ini bahkan bisa menghancurkan rumah-rumah kita. Jadi tidak usah dekat-dekat kalau ada angin badai dan angin tornado ini, segeralah menjauh. Nah, kemudian hewan-hewan apa yang bisa hidup di daerah subtropis, Miss? Nah, ini ada contohnya, itu seperti buaya, rusa, macan kembang, dan lain-lain. Sementara tumbuhan yang hidup di daerah subtropis itu seperti jeruk, nenas, kurma, palem, dan lain-lainnya. Tumbuhannya apa tadi? Nenas, jeruk, kurma, palem, dan lain-lain. Nah, contohnya mana? Contoh negaranya apa saja, Miss? Spanyol, Afrika Selatan, Irak, India, pantai timur Amerika Serikat, Australia, dan lain-lainnya. Oke ya, cukup jelas yang ini ya. Kemudian kita lanjut ke iklim yang ketiga, yaitu iklim sedang. Nah, ciri dari iklim sedang itu suhunya itu dia terjadi antara suhu musim dingin dan suhu musim panas. Iya, maaf, ada kesalahan ya, Miss. Tadi itu ciri yang satu lagi. Oke, Miss lanjut. Iklim sedang cirinya itu suhu antara musim dingin dan musim panasnya itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya musim dinginnya dingin sekali, panasnya bisa panas sekali, atau panasnya juga sedang. Jadi dia berbeda. Kemudian cuacanya itu berubah dengan cepat. Bisa jadi tadi kalau dia dingin sekali, nanti dia bisa tiba-tiba panas seperti itu. Nah, hewan yang hidup di daerah iklim contohnya itu ada beruang hitam, bison, badak, tupai, kucing hutan, dan lain-lain. Pohon yang biasa tumbuh di daerah iklim apa saja ya, Miss? Ada pohon pinus, pohon cemara, pohon ek namanya, pohon maple. Nanti kalau mau tahu boleh searching sendiri ya di Google. Kemudian contoh negaranya yang merupakan contoh negara yang beriklim sedang itu ada Amerika Utara dan sebagian besar negara Eropa. Kemudian jika sudah jelas yang ini, kita lanjut ke iklim yang keempat, yaitu iklim dingin, yaitu di daerah kutub. Nah, cirinya itu jelas dia terdapat di kutub, makanya namanya itu iklim kutub, makanya namanya iklim dingin atau iklim kutub. Nah, kemudian tumbuhan yang biasa terdapat di situ apa? Ada nggak, Miss, yang tumbuh di daerah kutub? Ada. Contohnya apa? Rumput, semak-semak, dan lumut. Itu bisa tumbuh di daerah iklim dingin. Kalau hewan ada tahu nggak? Udah pasti beruang ya, beruang dan penguin. Tahu kan penguin yang seperti burung tapi dia tidak bisa terbang. Nah, penguin, beruang kutub, paus, kelinci, rubah kutub, dan burung hantu. Paus ada 2, kita hapus 1 ya. Kelinci, apalagi rubah kutub, burung hantu, itu bisa di daerah daerah yang dingin itu, di daerah yang beriklim kutub atau beriklim dingin. Nah, kemudian contoh mana sih negara-negara yang beriklim dingin? Itu ada benua Arktik, ada benua Antartika, ada sebelah utara dari Siberia, yaitu Siberia Utara, dan Islandia. Nah, Miss mau kalian mencatat hal-hal ini tadi di buku catatan kalian supaya nanti kalau mau belajarnya jadi enak. Tidak usah terlalu berputar-putar seperti yang ada di buku. Kalau ini sudah Miss poinkan bagian-bagiannya, jadi kalian bisa langsung belajar dengan enak. Nah, tugasnya hanya itu. Kali ini Miss tidak memberikan soal, tapi aturannya adalah kalian harus memahami apa yang kalian baca. Nah, ketika Miss tanya, kalian harus tahu. Seperti itu. Nah, bisa saja ini keluar di soal-soal di ujian nanti. Jadi tetap harus dipelajari walaupun Miss tidak memberikan soal berupa pertanyaan. Nah, silahkan dicatat dengan baik. Nanti Miss kirimkan lagi foto catatannya supaya kalian bisa mencatat dengan lebih enak, tidak melalui video ya. Baik, Miss rasa cukup untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya. Kita akhiri dengan doa penutup. Ya, boleh angkat tangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Semoga Allah mudahkan semuanya. Bisa kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.